أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis salat zuhur Masjid Jenderal Sudirman yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita bisa berkumpul di siang hari ini, memanfaatkan nikmat yang besar berbentuk waktu kosong yang bisa kita berikan kemuliaan buat menuntut ilmu tentunya. Jamaah yang Allah muliakan, bersama kafilah orang-orang yang bertaubat ini merupakan sebuah bagian dari cara orang untuk bisa istiqomah di atas taubat. Karena bertaubat kepada Allah ini sesuatu yang berat, tapi mempertahankannya jauh lebih berat. Orang bermaksiat diingatkan dia tinggalkan maksiat, cuma kan dia manusia, tempatnya salah dan dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti bikin dosa. Terkadang dosa yang berulang, luka yang rusak kedua kalinya. Artinya penyembuhannya lebih sulit ketimbang awal. Makanya kita disuruh memahami ada beberapa metode yang ulama tawarkan kepada kita untuk bisa tetap menjadi hamba Allah yang tertunjuki. Secara umum dikatakan bahwa yang pertama, orang yang bertobat, orang yang harus terus selalu belajar agar dia tahu bahwa masa lalunya itu adalah keburukan yang pernah dia rasakan. Bukankah taubat yang Allah benarkan adalah innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna subil jahala summa yatubuna min qarib. Karena taubat yang benar di sisi Allah adalah taubat orang yang pernah berbuat keburukan karena kebodohan. Kemudian ketika dia sudah tahu itu keburukan, dia tinggalkan. Tapi dia manusia. Tidak ada orang yang bertobat terus sampai kiamat, sampai akhir hayatnya dia tidak berbuat salah. Dia pasti mengulang kesalahannya. Fungsi teman-temannya ini untuk mengingatkan akan keburukan yang dia ulang. Nah, yang pertama dengan belajar, makin dia tahu sabab dia bertobat kepada Allah, dia akan pertahankan. Yang kedua, yakni berusaha untuk memiliki teman-teman yang saleh, duduk bersama orang-orang saleh, orang-orang yang selalu mengingatkan kita untuk tetap tahu bahwa dosa itu merupakan keburukan. Karena kalau tidak, nanti manusia akan mengulang dosa walaupun dia tahu dosa. Makanya dibilang kullu bani Adam khata' tadi, setiap anak Adam pasti berbuat dosa. Teman yang baik akan mengingatkan, ima dengan zahir maupun batin. Kalau zahir ya watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Kalau batin ini kadang-kadang momen keadaan di mana kita berada ini membuat kita enggan berbuat dosa. Rokok kan jelas maksiat, betul? Karena merusak. Nah, ini kita kumpul sama orang-orang soleh. 1 jam ke depan kita mengkaji bahasan ini, mau nggak mau kita bisa menghentikan 1 jam maksiat gitu loh. Ini yang dikatakan batinnya. Biar batin yang berbicara. Momen yang seperti ini membuat orang yang biasanya langsung cari tempat yang strategis gitu ya, buat membakar tembakau, sekarang mau nggak mau duduk manis dulu lah. Ya paling nggak dia mengurangi jatah berbuat dosanya lah. Memang dosa iyalah kalau merusak badan. Makanya kalau antum tahu, bukankah pada setiap filter rokok itu mengandung hemoglobin babi? Jadi
Kalau Anda haram babi tapi Anda pakai babi buat alat batu untuk berdosa, ya sama kategorinya haram. Masya Allah. Jadi betul-betul dia pahami. Kemudian mentadaburi Quran dan memahami. Karena biasanya orang yang bertobat ini butuh petunjuk, dan sebaik-baik petunjuk Al-Quranul Karim. Hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Tertunjuki manusia. Kalau yang namanya manusia tertunjuki, hudan linnas, ini petunjuk buat manusia. Manusia yang mana? Alil muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Karena enggak semua manusia ini bertakwa, tapi setiap orang yang bertakwa dipastikan kemanusiaannya. Maka dia akan mengerti ternyata bertobat itu dulu dia lakukan dengan sabab. Ulama mengingatkan tentang menjemput tobat sebelum terlambat itu. Sisanya bagaimana mempertahankan. Kata ulama, suruh ingat nikmat Allah. Teman yang saleh, teman yang baik, momen yang tepat, waktu yang Masya Allah. Ini akan membuat kita selalu ingat bahwa nikmat Allah yang telah diberikan begitu banyak. Rasa malu timbul. Kata Allah dalam Al-Quran ini, kita disuruh paham. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Al-Infitar ini. Allah ajak manusia untuk punya rasa malu. Allah panggil dengan kalimat lembut, ya ayyuhal insan, hei manusia. Ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuat kamu berbuat buruk, durhaka terhadap Rabb yang menciptakan kamu? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menyempurnakan kamu, yang menciptakan kamu, menyempurnakan kamu. Fi ayyi suratin ma syaa rakabak, dalam bentuk apapun Allah bangun badanmu, dirimu sempurna sudah. Kalau sudah tahu begitu, layakkah kita berbuat dosa sama Allah? Andai Allah mau, Allah bisa merubah. Ini mata hitamnya kecil, putihnya besar, sudah. Allah bisa rubah, hitamnya besar, putihnya kecil, repot urusannya. Allah ciptakan tangan ini, ya, yang kanan jempol dulu, tunjuk, tengah, jari manis, kelingking. Kalau Allah mau rubah bisa, jempol belakangan, kelingking duluan, betul. Urusannya repot, adaptasi ulang gitu. Allah sempurnakan. Khalaqaka fasawwaka fa'adalak, fi ayyi suratin ma syaa rakabak, dalam bentuk apapun Allah ciptakan kamu sempurna sudah. Ya ini kalau Ibnu Qayyim dalam kitab Fawaidul Fawaid, beliau mengatakan bahwa Allah ciptakan manusia ini, manusia harus memiliki pengait dengan Allah. Pengait yang dimaksud yakni hal yang mengikat dirinya dengan Allah. Kesempurnaan dirinya tercipta untuk melakukan perintah dan menjauhkan larangan. Makanya yang namanya manusia bisa melaksanakan perintah, bisa menjauhkan larangan, apapun kondisinya. Kalau perintahkan sholat, orang mana yang nggak bisa sholat? Bisa, hatta orang cacat. Digampangkan. Nabinya dari kalangan manusia, iya. Orang manapun menjauhkan dosa bisa. Nggak ada orang bilang saya nggak bisa meninggalkan dosa. Bisa. Ma nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kata Rasulullah begitu. Coba belajar dari awal. Apapun yang kularang jauhkan. Nggak usah banyak nanya. Apa yang kuperintahkan lakukan semampu kalian. Karena sifat asal semua larangan ini buruk. Nggak usah banyak nanya. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Larangan bukan? Larangan. Emang kenapa sih? Kan asik. Asik dari mana? Lalu maksiat. Emang kenapa sih? Nggak usah banyak nanya. Udah, ini seburuk-buruk perbuatan. Tapi kalau diperintahkan lakukan semampu kalian, artinya berdalil. Sholat, jangan main sholat aja. Entar dulu sholat apa nih? Gitu loh. Boleh tanya jawabnya, boleh. Itu semampunya. Kiblat mana? Berdiri sanggup enggak? Niat bagaimana? Ada aturan main. Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Tapi kalau larangan enggak usah banyak nanya.
Karena cara bertahan kita berbeda-beda tiap waktu. Zaman Rasul larangan zina mutlak. Ya, tidak boleh berpenampilan perempuan penampilan yang memancing zina. Ya. Laki-laki wajib berjamaah di masjid zaman Rasul. Kenapa? Agama sudah sampai, sudah sempurna. Beliau mengatakan, kan kubakar rumah orang yang nggak sholat berjamaah di masjid. Kondisi kita nggak zaman Rasul, sehingga menjauhkannya mungkin berbeda. Lebih kepada jangan mulai-mulai minum-minuman keras, narkoba yang membuat Anda lupa sehingga Anda menghalalkan yang diharamkan. Kita nggak bisa menggunakan pakaian zaman Rasul, tapi tetap yang sopan, kembali ke hukum asal. Walaupun menyempurnakannya baik, cuma mungkin kan bertahap, kita tinggal di negeri yang tidak seperti di negeri Arab. Tapi standar hukum sudah ada. Pokoknya yang namanya perempuan, orang Arab orang bayar hitam-hitam bajunya gitu ya. Di sini ya nggak perlu hitam, kalau bisa ya bagus. Karena pakaian hitam menolak pandangan. Cuma kan saya kerja tapi nggak mungkin pakaian begitu, Ustaz. Itu yang saya maksud. Ada standarisasinya. Ya udah kalau begitu pokoknya lan yaslu ayra minha ila hadza wa hadza. Apapun perempuan pakai baju silakan, yang penting tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Yang pantas buat sholat, pantas buat kerja, ukurannya gitu. Nggak harus disamain sama negeri-negeri Islam, nggak. Ya kalau bisa ya alhamdulillah, ada tahapan. Iya, tapi hukum asalnya beginilah cara survive, bertahan. Pelan-pelan kita ajak ngomong nih Pak Gubernur nih, gimana caranya supaya baliho ini, produk-produk barang-barang negara luar masuk ke negeri kita, jangan dengan cara ngerusak dong. Boleh pasang iklan tapi jangan perempuan yang nggak pakai hijab. Boleh kita ngomong mumpung muslim nih, ya. Kalau kemarin kita agak susah ngomong, ya. Kalau sekarang gampang nih. Pak, tolonglah, pengen punya masyarakat Jakarta yang matanya terjaga, telinga terjaga. Ini mata kita ngelihat Sudirman Tamrin, ini pemandangan yang enggak. Apalagi kalau udah boleh masuk Casablanca sono tuh. Iklan handphone, innalillah. Apa hubungannya handphone sama aurat, betul? Handphone kan aplikasi, bukan aurat. Cuma daya tariknya perempuan, ini boleh kita ingetin. Ya, kami udah berusaha ninggalin riba, tapi iklan riba jangan pakai baliho dong. Ajak ngomong baik-baik. Semua namanya al-man'u, dalam rangka penolakan. Nah, kalau dibiasakan begini, insya Allah mata terbiasa melihat yang baik, telinga biasa mendengar yang baik, hati kita baik insya Allah. Nanti yang keluar baik, yang kita lakukan baik. Bukankah Nabi mengatakan begitu? Bahwa setiap pagi ini seluruh anggota tubuh berkata kepada hati, wahai hati, kami tergantung kamu. Hati, apa yang dilihat, apa yang didengar. Makanya dengan menjaga pandangan, menjaga pendengaran, baik ini hati, perbuatan kita baik nanti insya Allah. Kita bantu seperti itu. Ya, ini butuh kelompok, butuh masyarakat, butuh khalifah yang memang berjalan bersama untuk mempertahankan taubat. Kemudian kata ulama, kita disuruh selalu untuk mengingat bahwa Allah itu Maha Perkasa. Orang-orang yang bertobat akan duduk bersama untuk selalu mengkaji asma wa sifat, di mana ta'zim dirinya kepada nama-nama Allah ini membuat dia yakin Allah Maha Perkasa. Karena kalau kita tidak kenal Allah, dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 37 Allah berfirman, Alaysallahu bi'azizin zindiqam. Allah pernah bilang, Alaysallahu bi'azizin zindiqam. Bukankah Allah Maha memberikan iqab, balasan? Nah, kalau kita nggak ada di dalam barisan kafilah yang mau bertobat kepada Allah, kadang kita lupa Allah mampu untuk mengazab. Kita merasa aman berbuat dosa. Dia pikir kalau udah dalam gedung yang namanya Alexis amam gitu. Aman lah Ustaz, ini hotel, ini nggak bakal tergubris. Siapa bilang? Kalau isinya maksiat sekarang ya ketahuan. Jujur aja, kalau kita belum mampu menghindari maksiat, yuk belajar supaya bisa menghindari maksiat. Perasaan belum lama digerebek itu di Kalibata City, laki sama laki pada berkumpul satu kamar, betul? Kirain taubat, malah kumpul 51 orang tuh di kota sono. Ya, dia pikir merasa aman. Enggak ada yang aman. Amintum man fis sama' ayyursila alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadir.
Kalian merasa aman dengan Allah yang di langit, Allah ngelihat semuanya. Habis gimana Ustaz? Kami nggak bisa mencegah, ini hasrat yang timbul. Itu yang dimaksud, hilangkan itu penyebabnya. Ternyata kita lupa bahwa penyebab orang suka dengan sejenis itu salah satunya memang gen yang pertama. Yang kedua, makanan. Ini kita main makan-makan di pinggir jalan, kita nggak pernah tahu ini. Ada unsur babinya, unsur darah anjingnya. Yang daging babi itu membuat orang cenderung suka dengan sejenis. Nah kalau sudah punya rasa seperti itu, biar 12 polisi jaga dia, tetap cari akal bermaksiat. Biar digerebek cari akal lagi dan berbuat terus seperti itu. Kita nggak bisa repot hilangkan asap kalau nggak matikan api. Nah, kafilah yang berjalan bersama untuk bertobat saling mengingatkan. Boleh jajan, nggak ada yang ngelarang. Hukum asal makanan halal kok, boleh dibeli. Tapi kalau main sembarangan belanja, kita nggak mudeng. Bakso sekepel 1000 perak mah kelewatan gitu ya. Daging apa? Daging balang. Ya perlu pakai ilmu juga. Kalau bakal nanti menimbulkan mudarat ya jangan. Ya perlu diketahui ini. Jangan cari enak, cari halal kita. Kalau cari enak kita lupa sama yang halal, nanti ke badan kita resikonya. Ngaji rutin, sholat rutin, bukan enggak kan? Tapi kok kayaknya nggak bisa sabar ngadepin orang tua, ya karena yang dimakan nggak jelas. Sholat bukan enggak, sama orang tua ngelawan sama mertua nggak akur. Sholat bukan enggak, tapi korupsi jalan terus, lihat. Ibadah nggak ngefek. Kenapa? Telbis, bercampur dengan yang haram. Nah makanya suruh bermuhasabah diri untuk sadar bahwa Allah maha mengikop, maha mengazab. Jadi kalau enggak nanti dia lupa diri. Kemudian dijelaskan pula bahwa dalam kafilah yang berjalan bersama untuk bertobat ini ada peringatan lain di mana manusia disuruh mengetahui bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala ini maha mengetahui, maha menyaksikan. Makanya kalau orang sudah sadar disaksikan sama Allah, dia akan punya rasa malu untuk berbuat dosa di hadapan Allah. Yang tadinya tenang-tenang saja, aman-aman saja, celangap, celinguk, lihat depan, belakang, aman bro, kemon. Aman kemon dari mana? Kafa billahi syahida, kata Allah kan begitu. Cukup Allah sebagai saksi di Ar-Ra'd ayat 43 itu. Kafa billahi syahida. Coba timbulkan kesadaran, cukup Allah menjadi saksi antara aku. Ya, ini ada saksi yang Allah saksikan. Allah yang mengatakan kafa billahi syahida. Allah menjadi saksi antara kamu dan saya dan kamu, saya dan kalian. Ada saksi. Jangan macam-macam. Kalau mau nyampein yang baik, jangan dibikin-bikin. Balighiani walau ayat, sampaikan dari walaupun sejumlah. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Hati-hati orang yang berdusta mengatasnamakan Rasul itu neraka. Allah saksikan semuanya, ada efek. Orang nggak tahu kalau kita korupsi. Nanti 20 tahun yang akan datang akan kelihatan nanti. Ketika badan sudah mulai lemah, kemampuan nggak seperti dulu, anak tumbuh dewasa, ngelawan anak kita. Kenapa rezekinya yang haram yang kita masukin? Hari tua makin nggak jelas, sejengkal lagi masuk surga bisa khilaf, terjadi bukan tidak. Efek itu buruk banget. Ya orang yang berilmu tahu, oh disaksikan, karena Allah menyaksikan, dia enggan berbuat maksiat, oh nggak mau dia. Kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi, nggak mau dia spekulasi membuat sesuatu yang memang Allah tidak Allah larang. Artinya kalau memang Allah sudah larang ya sudah, jangan dihalalkan. Dia jaga sikap. Surat An-Nur ayat 24 Allah berfirman, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Bahkan Allah jadikan alat bantu untuk bersaksi. Di An-Nur ayat 24 Allah mengatakan, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum." Pada hari ketika lidah, wa aydihim tangan, wa arjuluhum kaki, ya,
tashhadu, bersaksi, bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka perbuat. Sekarang kayaknya tangan bikin dosa aman. Waktu kelimun aidihim, tangan bakal ngomong. Sekarang lidah asal ceplok batok, lidah bakal balik menghujat kita nantinya. Kaki dipakai buat datang ke tempat yang nggak jelas, kayaknya aman-aman aja. Dihiasi dengan sepatu mahal lagi, dengan celana yang mahal, dalam rangka berbuat dosa. Ini tashhadu, akan bersaksi kan kaki kita ini. Dia dapat omong nanti, aku dipakai untuk mendatangi maksiat. Memang aman, orang nggak ada yang tahu. Di akhirat ya semua tahu. Bahkan kata Nabi itu orang munafik saja yang tidak terciduk di akhirat nanti diberikan bendera yang panjang di belakangnya sambil dikatakan hadhihi qatratu fulan. Lihat tuh bendera di belakang bokong itu tanda kemunafikan. Orang boleh nggak tahu dia munafik, tapi lihat Allah Maha tahu. Makanya ini musuh-musuh Islam ini merasa aman. Ya Ustaz sunnah difitnah, dihujat, ya lihatin aja. Layat dulu kumandala idah tada itu nggak berbahaya. Pengajian dibubarin seenaknya, kebenaran menurut pendapat, lihatin. Emang berapa lama sih umurnya? Ya, ini pentolan-pentolan yang mengatasnamakan Islam membenci sunnah. Padahal umur sudah diambang lubang kubur. Lihatin mau berapa lama sih umurnya? Sittin wa sab'in kata Rasul. Umur ini antara 60-70. Harusnya mulai dia berpikir, Allah akan pertontonkan nanti. Tidak ada yang membahayakan kalau kita di atas kebenaran. Iya. Coba yakinkan dalam diri kita bahwa Allah itu saksi yang menyaksikan, sehingga timbul rasa khawatir dalam diri kita kalau kita nyaman berbuat dosa dan maksiat. Kafabillahi syahidah, kul kafabillahi syahidah. Atau sadarkan bahwa ada waktu yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Suruh sadarkan bagi mereka akan hari di mana lidah menjadi saksi, tangan menjadi saksi, kaki menjadi saksi, seluruh indera kita menjadi saksi. Bahkan bumi pun akan bersaksi. Bi anna rabbaka auhalaha. Karena Allah perintahkan bumi untuk berkata. Di sini kita berbuat dosa aman, bumi nanti bakal ngomong. Bi anna rabbaka auhalaha, karena Allah bikin bumi untuk bicara. Gunung Uhud aja bisa bersaksi kok bergetar. Batang kurma pun bisa menangis. Kok bisa kan? Ya buat Allah semua mudah. Jangan merasa aman. Kerikil menjadi saksi nanti. Masya Allah. Nah ini menimbulkan rasa seperti ini. Ini enggak semua orang mampu. Butuh kelompok, butuh masyarakat, butuh komunitas untuk sadar kebaikan seperti apa. Baik. Kemudian dinasihatkan pula bahwa suruh mengingat tentang perhitungan dan pencatatan yang sangat teliti. Kafilah bersama kafilah yang mau bertobat ini, kita akan diingatkan bahwa semua permasalahan yang pernah kita hadapi dan kita lakukan, Allah akan hitung dengan teliti. Berdalilkan ayat Al-Qamar ayat 53, Allah mengatakan wa kullu saghirin wa kabirin mustafa. Wa kullu saghirin wa kabirin mustafa. Bahwa semua urusan yang kecil maupun yang besar mustafa, tertulis. Jadi jangan kita anggap nggak tertulis, karena setiap kehidupan yang kita di atas itu sejarah yang kita buat. Maksiat, kebaikan semua tercatat. Bahkan kita bertobat pun tulisan maksiat masih ada, cuma diganti dengan pahala kebaikan karena dia bertobat. Artinya catatan telah tertulis, nggak terhapus. Allah sudah katakan wa kullu saghirin wa kabirin mustafa. Semua yang kecil maupun yang besar tertulis. Dalam ayat lain Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat 49, wa udiyal kitabu fataral mujrimin musfiqina mimma fihi
wa yaquluna ya wailatana mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabirah illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Ini pun sama di Al-Kahfi, ini ayat 43 Allah mengatakan wa wudiyal kitab, bahwa diletakkan kitab, sudah catatan. Fatral mujrimina musfiqina mimma fihi, maka orang-orang yang pernah berbuat salah ini, mujrimin, berbuat dosa ini, melihat semua perbuatan yang mereka lakukan. Wa yaqulun, saat itu mereka berkata, ya wailatana ma li hadzal kitab, ya wailatana ma li hadzal kitab. Nanti di akhirat mereka semua berkata, duhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan sedikit pun permasalahan, yang kecil maupun yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Ini mereka semua merasakan. Wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yuzlimu rabbuka ahadan, di mana Allah catat semua permasalahan yang pernah ditulis, baik yang dulu maupun yang sekarang. Ini bukan dalam rangka Allah menganiaya manusia, tidak, karena telah diingatkan tentang kitab tersebut dalam Al-Quran. Sebelum kita meninggal sudah ada peringatan, ya kan, masalah kitab. Coba hati-hati, timbulkan rasa takut, adanya persaksian, Allah akan menyaksikan semuanya. Surat Al-Isra ayat 13-14 Allah mengatakan, wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Allah yang bilang, wa nukhriju lahu yawmal qiyamah, pada hari kiamat nanti kami akan keluarkan kitaban, sebuah kitab, yalqahu mansura, di mana kitab ini dijumpai mansura, terbuka, menjadi sebuah petunjuk benar dan salahnya seseorang. Dikatakan ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Artinya, kalau kamu sudah baca itu kitab, kamu akan tahu bahwa kamu layak dihukum. Enggak perlu dihukum, sadar. Innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turuna ila alimil ghaib wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nanti maut yang kita hindari akan mendatangi kita, menyeret kita berjumpa dengan Allah, diserahkan semua catatan itu, dikembalikan. Summa turuna ila alimil ghaib wasyahadah fa yunabbi'ukum, bukan wa yunabbi, fayunabbi, maka langsung diberikan catatan yang pernah kau lakukan. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiban, maka pada hari itu nanti cukup dirimu menjadi hakim buat kesalahan yang kau perbuat. Ya laitani, ya laita ma'ali hadzal kitab, duhai Allah, ini catatan apa, ini buku lengkap amat, kita udah lupa berbuat ini, kok dia ingat. Iya, kita merasa aman selama ini nggak berbuat salah, ketangkap KPK bisa belagak sakit, betul kan? Emang di akhirat lolos? Ya enggak. Kalau punya pikir mendingan di dunia aja dan selesai dah urusan. Ya sakit-sakit dikit, tapi kan di akhirat aman. Lah di dunia dia merasa aman, di akhirat nggak aman, bodoh sekali. Kenapa? Karena yang namanya akhirat ini kan alam abadi. Dunia fana, dihukumnya paling setahun, 2 tahun, 10, 20 tahun. Akhirat kan selamanya. Orang yang tahu tentang orang yang betul-betul mengenal Allah, dia akan juhud. Orang yang juhud itu dalam 2 makna. Yang pertama, menyadari bahwa dunia ini fana, maka semua yang berkaitan dengan dunia itu tidak kekal. Dan yang kedua, sudut pandangnya akhirat tempat kembali yang kekal. Maka kalau dia sudah kenal Allah, urusan dunia dia selesaikan di dunia. Kenapa? Dia takut kalau sampai di akhirat nanti manjang urusannya. Nafsi-nafsi,
di alam kubur masih masuk tuh doa anak yang soleh. Ini di akhirat udah nggak berlaku nafsi-nafsi. Yauma yakumur ruh wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man. Betul-betul memang hari di mana semua dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari dibangkitkan semua manusia, la yanfa'u malun wala banun, hartamu, anakmu enggak bermanfaat di akhirat nanti. Illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang sehat. Siapa yang hatinya sehat dan bersih? Orang yang bermuhasabah diri di dunia. Dia giring hatinya untuk ke tempat yang benar. Dia giring hatinya untuk sebuah kebenaran. Dia giring hatinya untuk takut sama Allah dengan cara melihat yang baik, mendengar yang baik, sampai hatinya baik. Qalbun salim. Karena dia sadar di akhirat nanti dia punya hati ini yang menolong dia. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang dengan hati yang bersih, bukan sesuatu yang banyak yang dia bawa. Tapi kalau hatinya kotor, sama juga bohong. Dalam penyebab turunnya iman itu kan ada 31 hal penyebab turunnya iman. Salah satunya konsistensi dalam emosional. Orang harusnya sadar kalau dia sudah beragama masih emosi, masih gampang terpancing, ya. Dia lupa agama ini mewarnai bukan diwarnai. Ini buru-buru kritis ini, karena nggak benar nih. Harusnya kalau punya masalah lari ke agama, selesai. Ini sudah ke agama masih nggak selesai-selesai dan ada yang salah. Dia masih diwarnai oleh ujian, yang harusnya ujian diwarnai oleh dirinya. Dia yang memanage dunia. Ya, hari di mana Allah akan pertontonkan semuanya, masya Allah. Kemudian dalam kafilah, bersama kafilah untuk bertobat kepada Allah di sini, kita diingatkan tentang kematian yang kita nggak pernah tahu kondisi kematian kita nanti. Hanya dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena khawatirnya su'ul khatimah. Tadi disampaikan sudah di Al-Jum'ah ayat 8, saya ulang ayat ini. Allah berfirman, "Qul," katakan ya Muhammad, katakan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun." Katakan ya Muhammad, yang namanya kematian pasti mendatangi anak Adam. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pokoknya setiap yang bernyawa, yang hidup pasti mati. Mau nggak mau mati pasti datang. Bukan dikatakan innal mautal ladzi tafirruna minhu, maut yang kalian menghindarinya, berlari darinya. Allah katakan apa? Fa innahu mulaqikum. Dimanapun kau berada, maut akan mendatangi kalian. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Mau nggak mau kalian dibawa berjumpa dengan Allah yang Maha menyaksikan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian dikembalikan semua catatan amalmu. Dalam kafilah ini diingatkan, kamu jangan merasa aman. Umurmu berapa tahun lagi emang? Jangan tenang-tenang aja. Ya. Ini saya berasa nih umur udah masuk 45 ini. Waduh, 3 kali pemilu lagi nih urusannya. Kalau nyampe. Kalau enggak panjang ini urusannya. Nah, antum mungkin yang belum sampai ya hati-hati usia 40 nih. Yang udah lebih, ya lebih hati-hati lagi. Kalau Allah wafatkan kita hari ini, apa yang kita bawa berjumpa dengan Allah? Timbulkan kesadaran supaya kita nggak merasa nyaman dengan maksiat yang kita lakukan. Karena kita makin hari ini makin lemah untuk menepis godaan setan. Kalau dulu muda, energik ngaji, setan makin takut. Sekarang tua, lemah, jarang ngaji, setan makin dekat. Ya,
kita bisa menghindar. Sekarang susah. Dulu kita tobat masih muda, bangun malam lompat kita. Mau tahajud, Masya Allah. Sekarang mau tahajud, meleki atu-atu sebelah dulu. Mau duduk juga bismillah 3 kali. Bismillah. Dulu WC di luar rumah, dekat, masih muda. Sekarang WC dalam kamar, innalillahi, kayaknya jauh ke pintu. Berarti kan makin hari makin lemah. Suruh mawas diri, hati-hati sama suruh khotimah. Karena kematian pasti, jangan suka merasa aman. Ya, ini orang-orang yang benci sama sunnah, mengubarkan kajian, yang suka motong-motong video pendek. Hati-hati, panjang urusan ini. Minta maaf sama ustadznya susah, dicuekin di akhirat nanti ya. Ketika mencari minta maaf, itu lagi tren. Masya Allah ya, hujatan, cibiran, caci dari musuh-musuh Islam ini. Ya, wallahi takutlah kepada Allah. Karena dengan takut kepada Allah kita akan punya rem untuk merasa aman dengan dosa yang kita lakukan. Surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, lihat ayat mukadimahnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih. Pengen dapat kematian yang baik, berimanlah, bertakwa dengan yang paling baik. Baru wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu tidak akan pernah mati dalam suul khotimah. Kamu akan mati dalam keadaan Islam kalau kamu beriman, mau bertakwa kepada Allah. Allah akan muliakan kita insyaallah. Oleh karena itu jangan keluar dari kafilah, bersama kafilah kita untuk selalu bertobat kepada Allah, untuk saling mengingatkan agar kita tahu bahwa kita manusia butuh diingatkan. Wallahu a'lam. Silakan yang mau bertanya. Afdal. Akhirul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, silakan. Fadal, silakan yang mau bertanya. Antum. Iya. Namun misalnya kita lagi ngumpul lagi mengenang masa lalu gitu, dia cenderung jangan senyum itu ngomongin dosa. Iya. Kan zaman dia dulu bahkan cenderung bangga gitu. Iya. Status bertobatnya gimana? Iya. Ada orang yang sudah bertobat, sudah hijrah, dan dia sudah berbuat banyak kebaikan lah. Tapi ketika kumpul dengan teman-teman di masa lalunya ini, seakan-akan tobatnya ini tidak seperti yang harusnya dia bertobat dengan benar gitu. Ketika Nabi mengatakan wabki ala khati'ati, kalau sudah hijrah pengen merasakan manisnya ibadah, manisnya iman, itu salah satunya wabki ala khati'ati, tangisi dosamu di masa lalu. Nah, ini orang kalau sudah kumpul malah bangga dengan dosa di masa lalu, bukan menangisi. Ustaz, ini tobatnya benar apa enggak, Ustaz? Mungkin awalnya benar tobatnya, cuma dia nggak jaga tobatnya gitu lah. Karena kan iman naik turun. Makanya buat orang yang hijrah, orang yang bertobat, tolong pahami bahwa tugas Anda belajar, bukan membanggakan hijrah karena bisa tinggalkan masa lalu. Hati-hati, yang sudah baik agamanya saja bisa digoda. Adam itu nabi loh. Hawa itu istrinya orang yang Allah muliakan, bisa tergoda oleh godaan syaitan. Betul? Apalagi kita. Nabi Allah Yusuf alaihissalam, sampai dia berkata, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amaratu bisu. Kalau bukan karena Allah mengatakan innahu min ibadina al-mukhlasin, tergoda dia. Itu Nabi Allah Zunnun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini Yunus ini pernah berbuat khilaf. Yunus pun khilaf. Para nabi pun bisa khilaf. Lah kita yang bukan nabi apalagi kan? Makanya yang paling baik memang belajar, tahu tentang kekurangan supaya nggak terjebak dalam kesalahan. Itu yang paling baik buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadinya saya sih berhusnuzon, tobatnya betul, cuma imannya turun. Nah, itu perlu di-up lagi imannya supaya
dia kembali kepada taubat dia. Karena orang yang taubat itu membenci masa lalu awalnya. Kalau sampai kangen dengan masa lalunya, berarti imannya turun. Allahu a'lam. Nah, fadhal. Ada lagi silakan. Fadhal. Ayatun. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Iya. Ayo. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Walaupun memang hukum asalnya menjauh dari yang namanya larangan, itu nggak ada kompromi, gitu ya. Tapi tetap ada uslub dalam berdakwah ke diri dan ke lingkungan kita. Antum mungkin terkesan asing dan memang bakal asing, tapi kalau yang asingnya banyak jadi nggak asing kan, gitu ya. Kalau sendiri kita mungkin terasa asing, tapi kalau kita bersama-sama jadi nggak asing. Makanya manfaat kafilah itu begitu yang dimaksud. Ya nggak apa-apa, asal alasannya kuat. Sekarang kalau memang teman-teman antum nongkrong, azan berkumandang sampai nggak sholat, antum sekarang sudah taubat, pengen ketika azan bangun, jangan takut, jangan khawatir, Allah pasti akan berikan kemudahan antum untuk bisa menghindari itu. Mungkin berawal dari kasakusuk, idza marru bihim yataghammasun. Tapi kalau hijrahnya antum, tobatnya antum dengan ilmu, gerakan antum sih dakwah buat dia, sehingga antum nggak mengasingkan diri. Islam asing akan kembali asing, cuma jangan mengasingkan diri, gitu loh. Jadi ketika teman bilang nanti antum mau kemana loh, azan kita sholat dulu ya, dengan bahasa santai juga di mereka welcome. Nggak usah lantas kita menganggap ya dari cara ngomong kita membuat dia itu nggak suka, ya jangan. Ya. Kemana bro? Ya azan, sholat dulu. Enak didengar. Kenapa? Azan, ngapain kumpul sama ahlun nar di sini? Jangan jadi masalah, tinggal teknik ngomong aja sih sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang masih kafir, Ustaz? Jadikan dia sahabat. Dalam Quran itu diperintahkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufan. Kalau orang tuamu kafir, mengajak kamu berbuat kafir, berbuat maksiat, jangan patuh, tapi jadikan dia sahabat. Tetap peluk dia, cium tangan, rangkul dia, sampai dia tahu bahwa kita bermanfaat buat dia. Nah, kalau dia tahu manfaat kita buat dia, tinggal berdakwah gampang buat dia. Tetap hidayah jobnya Allah, bukan tugas kita. Jadi kalau sampai orang tua kita ini akhir hayatnya nggak masuk Islam, ya udah, jangan salahkan diri kita. Hukum dikembalikan ke Allah. Karena yang orang tuanya kafir sampai mati ya Nabi Ibrahim. Yang anaknya kafir sampai mati siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ya kitanya jangan terkecoh dengan ujian. Udah lakukan saja, tawakalin sama Allah ya. Ustaz, apabila orang tua menyuruh anaknya untuk bercerai, bagaimana hukumnya? Kalau memang alasannya betul boleh. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memerintahkan Ismail menceraikan istrinya. Kalau betul alasannya boleh, tapi kalau nggak betul nggak boleh. La ta'ata li makhluqin fi ma'syiatil khaliq. Karena orang tua tidak suka dengan sikap menantunya. Iya, kalau alasannya kuat boleh. Sholat iya, ngaji iya, sedekah iya. Tapi masih kerja di perusahaan riba. Apakah sudah dibilang bertaubat Ustaz? Atau munafik? Saya sih berhusnuzon, dia sudah bertobat, cuma dia belum mampu keluar dari kungkungan ribawi. Antum belajar husnuzon sama orang Islam ya, karena
Allah itu betul-betul mengatakan, Nabi menyampaikan innamal a'malu binniyat, semua tergantung niat. Kalau dulu dia kerja di sebuah perusahaan konvensional, niat dia menikmati konvensional. Sekarang dia sudah bertobat. Cuma dia belum bisa meninggalkan konvensionalnya, kenapa? Ikatan hutang, ikatan pekerjaan. Tapi sekarang niat dia kerja untuk hijrah, udah beda. Banyak kok teman-teman kita yang Masya Allah, yang tadi dari perusahaan-perusahaan konvensional, sekarang dia lebih baik agamanya. Ya kita dukung, gak usah didikte. Jangan kita anggap dia munafik. Kecuali yang memang enjoy dengan konvensionalnya, itu jelas munafik. Tapi kita berhusnuzon, teman-teman kita di perusahaan konvensional ini, mereka mau keluar, cuma belum mampu. Makanya kalau orang punya utang dalam konvensional, dia nggak mampu membayar utang tersebut, itu gharim, berhak dapat zakat. Ya. Assalamualaikum, mana yang lebih afdal? Sholat di musola depan rumah atau di masjid yang lebih jauh dari rumah? Ya masjid lah lebih afdal, ya, karena kalau bahasa afdal, karena afdalu sholatul mar'i baiti ila maktubah di masjid. Tapi kalau memang di musola sah sholat kita, ya, cuma afdalnya di masjid. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, apabila kita menerima makanan yang dibuat dari teman non-muslim yang bahan dasarnya halal, tapi yang kita tahu teman kita suka makan babi, masak di rumah, apa yang harus kita lakukan? Menjauh, itu syubhat. Ya, syubhat halal, menjauhkannya mulia. Kalau memang dianya masak di satu tempat, nanti tercampur, gitu ya. Tapi kalau dia memang enggak, ya enggak masalah. Ustaz, apakah ada contohnya sholat subuh hari Jumat ada sujud sajadah? Enggak harus seperti itu. Tapi kalau memang ketemu ayat sajadah, kapan saja sujud. Tapi kalau hari Jumat khusus sholat subuhnya dengan ayat sajadah, enggak ada. Ustaz, bagaimana cara menjaga iman kita agar selalu terjaga? Yazidu bitta'ah, naik iman dengan ketaatan. Maka semua yang berkaitan dengan ketaatan lakukan. Ya, bangun pagi itu baca doa, ya, masuk kamar mandi doa, kemudian keluar tuh doa, zikir pagi petang jangan ditinggal, sholat 5 waktu, itu semua bentuk ketaatan. Niat yang baik, itu semua bentuk ketaatan. Jadi cara menjaga iman stabil, ya lakukan ketaatan. Semoga Allah muliakan kita insyaallah. Ya. Apakah dosa yang telah lalu akan tetap dihisab bila tidak bertobat? Bila telah bertobat? Oh tidak, catatannya ada, cuma diganti dengan pahala. Ya kalau sudah bertobat nggak ada hisab, asal dia bertobat, ya Allah akan ampunkan. Karena orang yang bertobat seperti orang yang nggak berbuat dosa, seperti bayi yang baru lahir. Kalau orang mau bertobat, ya, wallahu a'lam bishawab. Khalas, antum na'am, fadal. Iya, fadal. Iya. Iya, kalau kita berada di lingkungan di mana orang-orang tersebut berbuat maksiat, berbuat dosa, kita lewat depan dia, tegur gak Ustaz? Iya tegurlah. Afsus salam bainakum, ucapkan salam di antara kalian, gitulah. Iya. Sementara kemaksiatan tersebut berbentuk ibu-ibu yang buka aurat, gitu ya. Ya kan dalam Islam ini al-ula lak wa laysa laka sani, ya akhi. Yang pertama nikmat, yang kedua tergantung niat. Jadi kalau antum sudah ngeliat kayak gitu, ya antum tentukan assalamualaikum sambil jalan aja. Iya, nggak apa-apa, terserah antum baiknya. Ya, artinya antum bisa jaga pandangan lah, ya. Kelihatannya sana antum ke atas sedikit kan kelihatannya mana bilang enggak gitu lah. Antum bisa menyiasati lah. Karena jangan sampai kita nggak berinteraksi. Karena kita tinggal di negeri yang beragam, ya, masyarakatnya. Mudah-mudahan dengan kelemah lembutan kita dalam berinteraksi ini, bersosialisasi,
mereka tertarik untuk mendalami agama dengan benar, insyaallah ya. Yang pasti kalau dia Islam nggak tutup aurat, tetap ucapin salam. Salam itu kan doa, semoga diberikan hidayah insyaallah gitu ya. Nah, jangan gara-gara antum melihat tetangga antum ibu-ibu kumpul tidak tutup aurat, antum masuk auzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Nanti dia tersinggung, akhirnya dia nggak bisa berubah kan. Nah, wallahu a'lam bishawab ya, insyaallah. Ada lagi? Baik, khalas, insyaallah manfaat yang disampaikan ya buat anak pribadi antum sekalian. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita dengan kafaratul majlis, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.